Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam kegiatan fokus group discussion ini yang diselenggarakan dalam rangka memenuhi tugas akhir mata pelajaran kewarganegaraan. Sebelum diskusi dimulai, dimohon untuk seluruh peserta untuk menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung, serta saat menyampaikan pendapat, silakan menyalakan mikrofon dan mematikan mikrofon ketika sedang menyimak pendapat peserta lain. Demi kelancaran diskusi bersama, FGD akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Sebelum FGD dimulai, perkenalkan saya Azkia Syifa Madani dengan NIM E0025536 sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi hari ini. Selanjutnya, saya persilakan kepada seluruh anggota kelompok untuk memperkenalkan diri secara singkat, dimulai dari Saudari Kayla sebagai notulen dan timekeeper. Silakan kepada Saudari Kayla. Terima kasih atas waktunya. Apakah suara terdengar? Terdengar dengan jelas. Nama saya Kayla Priscidiansyah dengan NIM E00255540. Di sini saya sebagai notulen atas berjalannya FGD pada hari ini. Baik, dipersilakan kepada Saudari Jovia untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Perkenalkan, nama saya Jovia Chelsea Arsadella dengan NIM E0025539. Baik, dipersilakan untuk Saudara Mael untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saudara Ismail, apakah mendengar suara saya? Sepertinya ada gangguan sinyal. Selanjutnya saya akan mempersilakan kepada Saudara Rafli Diaulhaq untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, izin nama saya Muhammad Rafli Diaulak dengan NIM E00255541. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Jasmine untuk memperkenalkan diri. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Perkenalkan, nama saya Jasmine Puspasari dengan NIM E00255538. Terima kasih. Baik, untuk Saudara Ismail, apakah masih mendengarkan suara kita? Baik, saya mendengarkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Ismail Rizky Ramadhani dengan NIM E00255537. Baik, terima kasih atas perkenalan dari seluruh peserta FGD hari ini. Keberhasilan diskusi sangat bergantung pada seluruh peserta, sikap saling menghargai, serta etika berdiskusi dari seluruh peserta. Selama diskusi, saya akan memandu jalannya kegiatan melalui beberapa pertanyaan utama. Setiap tanggapan diharapkan disampaikan secara jelas, bukan sekedar menyatakan setuju atau tidak setuju. Adapun topik yang akan kita bahas pada fokus group discussion hari ini adalah pentingnya menjadi warga negara yang cerdas dan baik, serta solusi atas berbagai permasalahan kewarganegaraan. Secara khusus, diskusi akan menyoroti isu kesenjangan keadilan sosial di Indonesia, krisis moral generasi muda di era digital, serta ancaman radikalisme dan terorisme terhadap generasi muda. Baik, untuk mengawali diskusi, saya akan mengajukan pertanyaan pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Rafli dan dilanjut oleh Saudari Jovia. Masing-masing dari kalian akan diberi waktu 3 menit. Untuk Saudara Rafli, dipersilahkan untuk memulai menyampaikan materi yang akan diberikan setelah timekeeper memberikan aba-aba. Kepada Saudari Kayla, dimohon untuk mempersiapkan diri menjadi timekeeper. Kita akan mulai ini. Silakan Saudara Rafli menyampaikan pendapat pertama dan timer akan saya nyalakan setelah Saudara mulai berbicara. Baik, pertama-tama izin menyampaikan pendapat saya. Pertama, mengapa kita perlu menjadi warga negara yang cerdas dan baik? Warga negara yang cerdas artinya kita memahami hak dan kewajiban, mampu berpikir kritis terhadap informasi, dan membuat keputusan yang tepat. Warga negara yang baik berarti kita mematuhi aturan, menghormati sesama, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Kita perlu menjadi keduanya karena negara pada dasarnya adalah kumpulan dari warga negaranya sendiri. Kualitas sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas individu di dalamnya. Tanpa warga negara yang cerdas dan baik, sistem demokrasi kita tidak akan berfungsi optimal, pembangunan akan terhambat, dan kesejahteraan bersama sulit untuk tercapai. Lalu apa untungnya untuk kita sendiri? Pertama, kita bisa mendapatkan perlindungan hak pribadi. Ketika kita cerdas mengenai hukum dan sistem, kita bisa melindungi diri dari ketidakadilan. Kita tahu kemana harus melapor, bagaimana cara mengadvokasi diri sendiri, dan tidak mudah ditipu atau dimanipulasi. Lalu yang kedua, kita bisa mendapatkan peluang yang lebih baik karena sebagai warga negara yang cerdas, kita bisa lebih mudah mengakses informasi tentang banyak hal yang bisa menguntungkan untuk kita seperti beasiswa, program pemerintah, peluang usaha, dan berbagai fasilitas publik yang menjadi hak warga negara sendiri.
Banyak orang kehilangan peluang hanya karena tidak tahu atau tidak paham cara memanfaatkannya atau cara untuk mencari tahunya. Lalu yang ketiga, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik karena ketika kita menjadi warga negara yang baik, kita menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Bayangkan jika semua orang membuang sampah pada tempatnya, mematuhi lalu lintas, dan saling menghormati, maka kehidupan sehari-hari kita akan jauh lebih menyenangkan dan lebih tentram. Lalu yang keempat, suara kita dapat didengar. Warga negara yang cerdas mampu menyampaikan aspirasi dengan efektif, ikut dalam proses pengambilan keputusan, dan mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada hidup kita. Ini memberi kita kendali atas masa depan kita sendiri. Lalu, bagaimana jika orang lain tidak peduli untuk menjadi seorang warga negara yang cerdas? Pertanyaan ini sangat penting karena realitanya kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita harus memahami konsekuensinya. Pertama, hal ini bisa menimbulkan efek domino yang negatif. Ketika banyak orang tidak peduli, maka korupsi merajalela karena tidak ada yang berani melaporkan, fasilitas publik rusak karena tidak ada yang menjaga, pemimpin yang buruk terpilih karena masyarakat tidak kritis. Semua ini berdampak langsung pada kualitas hidup kita. Lalu yang kedua, beban lebih besar bagi yang peduli. Ketika hanya sedikit orang yang menjadi warga negara yang cerdas dan baik, mereka harus menanggung beban lebih berat. Pajak yang dibayar orang jujur harus menutupi kerugian dari orang-orang yang berkorupsi. Orang yang tertib harus menanggung kemacetan akibat pelanggaran lalu lintas orang lain. Namun, sisi positifnya, karena banyak orang yang tidak peduli, maka peran kita yang peduli menjadi sangat berharga dan impactful. Satu orang yang cerdas dan baik bisa menginspirasi puluhan bahkan ratusan orang lain. Perubahan selalu dimulai dari individu. Jadi, menjadi warga negara yang cerdas dan baik bukan hanya soal idealisme, tapi investasi untuk masa depan kita sendiri. Kita tidak bisa menunggu orang lain berubah. Perubahan dimulai dari diri sendiri, hari ini, dan saat ini juga. Terima kasih, itu sedikit pendapat dari saya. Waktu saudara telah selesai, terima kasih atas pendapat yang telah disampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih Saudara Rafli atas penyampaian yang luar biasa. Selanjutnya untuk Saudari Jovia dimohon untuk Baik, selanjutnya saudari dipersilakan untuk menyampaikan pendapat. Timer akan saya saudari mulai berbicara. Oke, baik. Jadi, kita perlu menjadi warga negara yang cerdas dan baik karena masa depan suatu bangsa sangat bergantung pada sikap dan perilaku warganya. Warga negara yang cerdas adalah mereka yang memahami hak dan kewajibannya, mampu berpikir kritis, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Sementara itu, warga negara yang baik adalah mereka yang menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Jika kedua hal ini berjalan seimbang, maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan berlangsung secara sehat dan demokratis. Keuntungan menjadi warga negara yang cerdas dan baik sangat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi diri sendiri, kita dapat bersikap lebih bijak dalam mengambil keputusan, taat hukum, serta mampu menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Kita juga tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bagi negara. Warga yang cerdas dan baik akan memperkuat persatuan nasional, meningkatkan kualitas demokrasi, serta membantu menciptakan keadilan sosial. Pemerintahan pun dapat berjalan lebih efektif karena mendapatkan pengawasan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Tapi, apabila masyarakat tidak peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik, maka berbagai permasalahan akan muncul. Seperti sikap apatis dapat menyebabkan rendahnya partisipasi politik, maraknya penyebaran hoax, meningkatnya pelanggaran hukum, serta lunturnya nilai kebangsaan. Masyarakat yang tidak peduli juga cenderung membiarkan ketidakadilan terjadi tanpa berupaya memperbaikinya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan persatuan bangsa dan menghambat pembangunan. Nah, oleh karena itu, menjadi warga negara yang cerdas dan baik merupakan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari diri kita sendiri. Melalui pendidikan, kesadaran hukum, serta pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan bangsa yang maju, adil, dan bermartabat. Terima kasih. Ini waktu tersisa 30 detik apakah saudara yang Sudah cukup. Terima kasih atas penyampaian yang bagus oleh Saudari Jovia. Sesi selanjutnya adalah penyampaian sanggahan atau pertanyaan yang akan dijawab oleh Saudari Rafli dan Saudari Jovia, yang masing-masing akan diberikan waktu 2 menit. Dimohon untuk peserta yang akan bertanya untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, untuk
Saudari Jasmine dipersilakan untuk menjawab, menanyakan pendapat. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin menyanggah dari yang pendapatnya Mbak Jovia. Ya, meskipun menjadi warga negara yang cerdas dan baik sangat penting, kenyataannya kualitas kepemimpinan, kebijakan, penegakan hukum, serta pendidikan juga memiliki peran besar. Warga negara yang cerdas dan beretika tidak akan mampu berkontribusi maksimal apabila negara tidak menyediakan ruang partisipasi yang adil. Lalu, bagaimana warga negara dapat bersikap kritis dan aktif apabila akses pendidikan dan informasi berkualitas masih belum merata? Terima kasih. Baik, untuk Saudari Jovia dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Jasmine. Oke, baik. Meskipun akses pendidikan dan informasi belum merata, warga negara tetap memiliki tanggung jawab moral untuk bersikap kritis dan berpartisipasi sesuai dengan kemampuan dan ruang yang ada. Sikap kritis tidak selalu bergantung pada pendidikan formal yang tinggi, tetapi dapat tumbuh dari kesadaran sosial, pengalaman hidup, serta nilai-nilai etika yang berkembang di masyarakat. Selain itu, partisipasi warga negara dapat dilakukan melalui cara-cara sederhana seperti berdiskusi, menyampaikan aspirasi, dan terlibat dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, meskipun negara memiliki kewajiban besar dalam menyediakan sistem yang adil, peran aktif warga negara tetap penting sebagai pendorong perubahan dan pengawas jalannya pemerintahan. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi tentang poin pertama ini? Masih ada waktu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, selanjutnya, oh baik, Saudara Ismail dipersilakan untuk bertanya. Baik, saya akan menanyakan kepada Mas Rafli tentang untuk poin yang kedua. Dalam konteks hak dan kewajiban sebagai warga negara, bagaimana kemampuan berpikir kritis dan pemahaman terhadap sistem hukum dan kebijakan publik dapat memengaruhi peluang individu dalam mengakses fasilitas pemerintah atau kesempatan ekonomi, dan apa konsekuensinya bagi mereka yang kurang paham atau tidak peduli. Dipersilakan untuk Saudara Rafli menjawab pertanyaan dari Saudara Ismail. Baik, izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pengaruh bagi orang yang berpikir kritis dan yang paham akan sistem atau pengaruh bagi orang yang cerdas adalah dia akan lebih mudah mengakses bantuan sosial, subsidi, dan program pemerintah karena ia mengetahui tentang prosedur dan persyaratannya. Lalu ia juga dapat memanfaatkan peluang ekonomi seperti kredit usaha, pelatihan kerja, atau insentif pajak. Lalu bagi orang cerdas yang atau orang yang paham dan terbuka pikirannya juga bisa membela hak-hak mereka ketika terjadi ketidakadilan atau maladministrasi, dan dia juga bisa berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Lalu apa konsekuensinya bagi mereka yang kurang melek atau kurang melihat tentang sistem hukum dan kebijakan publik ini? Mereka dapat kehilangan akses seperti tidak mengetahui program bantuan yang sebenarnya mereka berhak untuk mendapatkannya, lalu mereka dapat mudah untuk dieksploitasi, ditipu oleh calon rentenir atau orang yang memanfaatkan ketidaktahuan mereka. Lalu ini juga bisa menciptakan kesenjangan ekonomi yang membuat mereka tertinggal dari peluang ekonomi dan pengembangan usaha yang sebenarnya sudah direncanakan oleh pemerintah. Lalu dapat terjadinya marginalisasi politik atau suara dan kepentingan mereka terabaikan dalam pembuatan kebijakan. Lalu ini juga bisa membuat siklus kemiskinan yang berdampak kepada kehidupan kita sendiri karena mereka menanggung keterbatasan akses dan memperburuk kondisi ekonomi mereka secara turun-temurun. Kesimpulannya, pengetahuan tentang hukum dan kebijakan publik ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi ia merupakan kunci untuk kesetaraan akses terhadap sumber daya negara. Tanpa pemahaman ini, kesenjangan sosial ekonomi akan semakin melebar di negara kita tercinta. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian yang luar biasa. Selanjutnya memasuki pertanyaan poin B, nomor 1, yaitu solusi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan kewarganegaraan mengenai kesenjangan keadilan sosial di Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudari Jasmine. Waktu penyampaian materi adalah 3 menit yang akan dimulai setelah timekeeper memberi aba-aba. Dimohon untuk timekeeper untuk bersiap-siap. Jadi kita akan mulai sesi kedua untuk Saudari Jasmine. Mengenai pendapatnya
baik, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai kesenjangan keadilan sosial di Indonesia, yang dimana keadilan sosial sudah tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Sila kelima, namun saat ini belum terwujud secara merata di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari terbatasnya seseorang memperoleh hak, akses, dan juga perlakuan yang adil dalam hal ekonomi, pendidikan, hukum, bahkan pelayanan publik. Yang pertama itu ada faktor utamanya, yaitu kesenjangan ekonomi, di mana seseorang yang dari kalangan bawah memiliki keterbatasan dalam memperoleh hak dan akses bahkan lapangan pekerjaan yang layak dan jaminan sosial. Itu disebabkan karena distribusi kekayaan yang tidak merata. Yang kedua, ada kesenjangan penegakan hukum, yang dimana seharusnya dalam penegakan hukum itu ada equality before the law, yang dimana semua orang sama di mata hukum. Namun di Indonesia belum terwujud secara sepenuhnya, karena saat ini di Indonesia banyak adanya penegakan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, di mana seseorang dari kalangan elit yang melakukan pelanggaran mendapatkan yang lebih ringan, sedangkan orang dari kalangan bawah yang melakukan pelanggaran yang sama mendapatkan hukuman yang lebih berat, sehingga membuat ketidakpercayaan publik pada sistem hukum di Indonesia. Yang ketiga, ada kesenjangan pendidikan, di mana antara wilayah perkotaan dan pedesaan memiliki kesenjangan yang berbeda dalam hal kualitas pendidikan. Di wilayah pedesaan, kualitas pendidikan di sana sangat terbatas, baik keterbatasan sarana, tenaga pendidik, dan biaya pendidikan, sehingga anak-anak dari daerah pedesaan sulit untuk bersaing secara setara dengan anak-anak dari daerah perkotaan, sehingga membuat peluang mobilitas sosial menjadi terbatas. Yang keempat, ada pembangunan wilayah yang tidak merata, di mana saat ini di Indonesia masih lebih terpusat kepada daerah atau Pulau Jawa, sedangkan daerah terpencil lebih terbatas, sehingga masyarakat di daerah terpencil tidak memiliki akses yang banyak dan juga memiliki keterbatasan dalam hal fasilitas dan pelayanan publik. Oleh dengan demikian, kesenjangan keadilan seharusnya eh ke- se- oleh demikian dengan demikian kesenjangan keadilan sosial tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga disebabkan oleh faktor struktur kebijakan dan juga sistem sosial yang tidak sepenuhnya berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu, negara harus memiliki komitmen yang kuat dalam merumuskan kebijakan dan juga menegakkan keadilan, agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat benar-benar terwujud secara nyata. Terima kasih. Terima Terima kasih atas kasih untuk penyampaian yang moderator. bagus. Terima kasih atas penyampaian yang bagus oleh Saudari Jasmine. Sesi selanjutnya adalah penyampaian sanggahan atau pertanyaan yang akan dijawab oleh Saudari Jasmine, yang masing-masing akan diberikan waktu 2 menit. Dimohon untuk peserta yang akan bertanya untuk raise hand terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya? Dimohon untuk angkat tangan terlebih dahulu sebelum sesi selanjutnya dimulai. Dipersilahkan untuk Saudara Kaila untuk menyampaikan pendapat. Terima kasih sebelumnya.
menyampaikan ini sudah dilakukan di kemasan krisis moral yang dialami oleh anak muda di era digital. Ini ada dari pendapat saya itu yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter tersebut. Sekolah tidak hanya berfokus pada pencapaian, tapi juga harus menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, disiplin, dan toleransi. Pendidikan karakter perlu diintegrasikan dalam proses pembelajaran, kegiatan kurikuler, serta keteladanan guru dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua ada peran keluarga sebagai fondasi utama moral anak. Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak, memberikan informasi yang bijak terhadap penggunaan gawai pada media sosial, serta menjadi teladan dalam bersikap dan berperilaku. Pendampingan orang tua sangat penting agar anak mampu memilah konten digital yang bermanfaat dan yang berdampak negatif. Terus yang ketiga adalah literasi digital yang kritis dan aktif. Anak muda perlu dibekali kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi informasi di dunia digital, termasuk membedakan fakta dan hoax, memahami etika berkomunikasi di media sosial, serta menyadari konsekuensi hukum dan sosial dari perilaku digital. Yang terakhir, ada penciptaan lingkungan sosial dan sportif. Gaulan, baik di dunia nyata maupun digital harus mendorong perilaku positif. Komunitas pemuda, organisasi sosial, dan lembaga pendidikan dapat menjadi ruang bagi anak muda untuk mengekspresikan diri secara kreatif dan positif. Terima kasih. Sekian dari pendapat saya. Baik, terima kasih atas pendapat luar biasa oleh Saudari Kaila. Selanjutnya akan ada sesi sanggahan atau pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Saudari, yaitu mengapa pendidikan karakter di sekolah seringkali masih sebatas teori dan belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku sehari-hari. Peran keluarga juga menghadapi keterbatasan karena tidak semua orang tua mampu mendampingi anak secara optimal di tengah derasnya pengaruh media digital. Selain itu, literasi digital yang ada masih lebih menekankan aspek teknis dibandingkan kemampuan berpikir kritis dan etis. Lingkungan sosial, terutama di media sosial, juga belum sepenuhnya mendukung pembentukan karakter positif karena banyaknya konten negatif dan provokatif. Lalu bagaimana cara memastikan program pendidikan karakter dan literasi digital benar-benar diterapkan secara konsisten, bukan hanya sebagai formalitas? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang diberikan, jadi bisa menjawab, jadi itu dalam praktik sehari-hari, bukan hanya materi pelajaran. Nilai karakter dan etika digital dalam aturan sekolah, budaya kelas, metode pembelajaran, serta cara guru berinteraksi pada siswa. Yang kedua ada pengawasan evaluasi dan tindak lanjut yang berkelanjutan pelaksanaan program perlu dievaluasi secara berkala dengan indikator perilaku yang jelas. Hasil evaluasi nanti tindak lanjuti dengan perbaikan nyata bukan saja laporan administratif. Terus yang ketiga ada penguatan kolaborasi sekolah antar sekolah dan keluarga. Jadi sekolah perlu melibatkan orang tua, melalui edukasi kalangan digital, komunikasi rutin, dan kesepakatan nilai yang ditanamkan di rumah dan di sekolah sehingga pembinaan perilaku berjalan selaras dan berkelanjutan. Apakah ada sanggahan lagi dari Asti? Terima kasih atas jawabannya yang luar biasa oleh Saudari Kaila. Dikarenakan tadi pengaruh internet dan jaringan yang kurang bagus, dipersilakan untuk Raihan terlebih dahulu yang akan menanyakan pendapat yang diberikan oleh Saudari Jasmine tadi di poin B kedua. Terima kasih. Dimohon untuk yang ingin bertanya untuk Raihan terlebih dahulu. Untuk Saudari Jovi, dipersilahkan bertanya. Oke, baik. Jadi tadi dikatakan bahwa keadilan di Indonesia belum terwujud secara merata karena adanya kesenjangan ekonomi, hukum, pendidikan, dan pembangunan wilayah. Namun, perlu dipertanyakan apakah ketidakadilan tersebut sepenuhnya mencerminkan kegagalan negara, mengingat pemerintah telah menjalankan berbagai kebijakan afirmatif seperti bantuan sosial, pemerataan pembangunan,
eh, maaf, pemerataan pembangunan infrastruktur di luar Jawa, terus program wajib belajar, serta reformasi birokrasi dan hukum. Oleh karena itu, sejauh mana kesenjangan yang terjadi disebabkan oleh kelemahan implementasi kebijakan, bukan oleh kurangnya komitmen negara terhadap keadilan sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dipersilakan oleh Saudari Jasmine menjawab pertanyaannya yang disampaikan oleh Jovia. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Jovia, yang mana kesenjangan keadilan lebih disebabkan oleh lemahnya implementasi kebijakan, bukan lebih condong ke komitmen, tapi emang komitmen juga tetap berperan di situ. Ya, itu terjadi karena adanya lemahnya koordinasi, pengawasan, birokrasi yang berbelit, serta praktik penyimpangan menyebabkan tujuan keadilan tidak tercapai secara sempurna. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang luar biasa oleh Saudari Jasmine. Selanjutnya adalah pertanyaan poin B nomor 3, yaitu mengenai solusi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman radikalisme dan terorisme pada generasi muda. Yang saat ini adalah, saya akan menjelaskan ancaman radikalisme. Notu, kepada Notulen dan Timekeeper, Saudari Kaila dipersilakan untuk memulai. Timekeeper. Saudari Astia menyampaikan pendapatnya, kemudian akan saya nyalakan setelah saudari mulai berbicara. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Radikalisme dapat dipahami sebagai paham yang mendorong perubahan secara ekstrim dengan cara-cara yang tidak demokratis, cenderung menolak perbedaan, dan seringkali dibenarkan melalui kekerasan maupun ujaran kebencian. Paham ini tidak selalu muncul dalam bentuk aksi teror, tetapi juga hadir dalam pola pikir eksklusif, intoleran, serta sikap mengklaim kebenaran tunggal yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan semangat akademik. Mahasiswa dan generasi muda pada umumnya menjadi sasaran untuk penyebaran paham radikal karena berada pada fase pencarian identitas dan pemaknaan hidup. Idealisme yang tinggi, semangat perubahan, serta kepekaan terhadap isu ketidakadilan sering dimanfaatkan oleh kelompok radikal dengan narasi yang seolah-olah menawarkan solusi cepat dan heroik. Ketika kemampuan berpikir kritis tidak dibarengi literasi digital dan pemahaman kebangsaan yang kuat, mahasiswa dapat terjebak pada ideologi yang menyederhanakan persoalan kompleks secara berlebihan. Media digital, khususnya media sosial, menjadi ruang utama penyebaran paham radikal di kalangan pemuda. Melalui video singkat, diskusi daring, konten provokatif, hingga grup percakapan tertutup, ide-ide radikal disebarkan secara sistematis dan emosional. Pola ini diperkuat oleh algoritma media sosial yang cenderung menciptakan ruang gema, sehingga individu hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dan menutup ruang dialog kritis. Dampak radikalisme sangat signifikan terhadap kehidupan sosial dan dunia pendidikan. Radikalisme merusak relasi sosial dengan menumbuhkan polarisasi, sikap saling curiga, dan intoleransi. Di lingkungan akademik, paham radikal bertentangan dengan prinsip kebebasan berpikir, dialog ilmiah, dan pencarian kebenaran berbasis rasionalitas. Penjagaan radikalisme membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Keluarga berperan sebagai ruang awal pembentukan nilai dan karakter. Lembaga pendidikan, khususnya kampus, memiliki tanggung jawab strategis dalam menumbuhkan budaya kritis, inklusif, dan toleran melalui kurikulum, diskusi akademik, serta aktivitas kemahasiswaan. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan fundamental dalam menghadapi radikalisme. Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan pentingnya sikap beragama yang inklusif, kemanusiaan yang adil dan beradab menolak segala bentuk kekerasan, Persatuan Indonesia memperkuat komitmen kebinekaan, kerakyatan menekankan dialog, serta keadilan sosial menegaskan pentingnya keadilan sebagai prasyarat perdamaian. Dengan menginternalisasi nilai-nilai tersebut, mahasiswa dapat berperan aktif dalam penjagaan nalar kritis, agen perdamaian, dan pilar persatuan bangsa. Terima kasih. Nah, tadi kan tentang radikalisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ancaman generasi muda terhadap terorisme. Terorisme merupakan ancaman nyata bagi stabilitas negara dan masa depan generasi muda. Mahasiswa dan anak muda sering menjadi sasaran penyebaran paham terorisme karena berada pada fase pencarian identitas, memiliki idealisme tinggi, serta aktif mengakses media digital. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh kelompok teror untuk menyebarkan ideologi kekerasan. Nah, untuk solusi yang pertama yaitu penguatan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Generasi muda diharapkan memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai persatuan, toleransi, dan cinta tanah air. Nilai-nilai tersebut penting sebagai dasar untuk menolak paham terorisme yang bertentangan dengan kemanusiaan dan ideologi negara. Nah, untuk solusi yang kedua yaitu
peningkatan literasi digital, dan kemampuan berpikir kritis. Di era media sosial, penyebaran propaganda terorisme dapat terjadi secara masif dan terselubung. Oleh karena itu, generasi muda perlu memiliki kemampuan menganalisis informasi secara kritis, tidak mudah terprovokasi, serta mampu membedakan antara opini, hoaks, dan fakta. Nah, untuk solusi yang terakhir, sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu menjalankan strategi pencegahan terorisme melalui pendekatan edukatif dan sosial, bukan hanya represif. Di sisi lain, masyarakat dan generasi muda juga perlu berperan aktif untuk menjaga lingkungan serta menolak segala bentuk kekerasan dan ekstremisme. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Upaya menghadapi ancaman terorisme terhadap generasi muda membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Dengan pendidikan yang kuat, lingkungan yang sehat, serta kesadaran kritis, generasi muda dapat berperan sebagai agen perubahan dan penjaga perdamaian Indonesia. Baik, mungkin itu saja pendapat dari kita mengenai poin terakhir. Apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Dipersilakan untuk raise hand. Baik, dikarenakan tidak ada yang ingin bertanya, terakhir saya akan menyimpulkan kesimpulan mengenai FGD kali ini. Kesimpulannya adalah dari diskusi ini dapat kita refleksikan bahwa berbagai permasalahan kewarganegaraan memerlukan solusi bersama, mulai dari pendidikan karakter, literasi digital, hingga penguatan nilai Pancasila dan toleransi. Tidak terasa, waktu FGD kita telah berakhir. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif seluruh peserta yang telah menyampaikan pendapat secara tertib dan argumentatif. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan serta menumbuhkan kesadaran kita untuk menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, fokus grup discussion hari ini saya nyatakan telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.